Pandeglang adalah merupakan kota santri, di mana di Pandeglang banyak sekali ulama-ulama santri yang sangat luar biasa. Tepatnya kami berada di alun-alun Pandeglang. Untuk malam ini kami mengadakan penelusuran ekspedisi ingin menelusuri sejarah tentang Pandeglang, asal muasal Pandeglang. Kami akan menelusuri salah satu makam keramat, yaitu Ki Buyut Papak. Beliau punya kaitan dengan Pandeglang. Asal muasal kata dari Pandeglang ada hubungannya dengan beliau. Untuk kelanjutannya, silakan tunggu penjelasannya ketika kami sudah di makam Aulia Allah. Ki Buyut Papak mempunyai nama yang lengkap, yaitu Raden Purbajaksa Papak Agung Medang Singajaya Gumelar. Konon di Pandeglang terdapat sepasang suami istri yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Ujarnya mengawali cerita, kedua orang tersebut adalah Ki Jagur dan Nyi Amuk. Saking saktinya kedua orang ini sehingga menarik perhatian Sultan Hasanuddin yang saat itu menjabat sebagai Sultan Banten untuk mengislamkan mereka. Saking saktinya orang ini, akhirnya Sultan Hasanuddin pun meminta bantuan kepada bapaknya, Syarif Hidayatullah namanya. Akhirnya dibantu dengan Syarif Hidayatullah, ia dapat menandingi kesaktian suami istri tersebut. Tahun berganti tahun. Akhirnya Kesultanan Banten pun semakin terjaga saat Banten akan diserang oleh Belanda. Tiba-tiba dari arah barat Kesultanan Banten terdengar dentuman keras yang berbunyi secara terus-menerus. Sultan yang saat itu mendengar suara tersebut awalnya mengira Belanda telah memulai serangannya. Tapi berdasarkan keterangan penasehat-penasehatnya, mereka mengatakan bahwa Belanda tidak akan mungkin menyerang Kesultanan Banten dari arah pantai Carita. Ini terlalu jauh, ujarnya. Akhirnya, Sultan Hasanuddin menugaskan beberapa orang kepercayaannya untuk menyelidiki suara apakah itu. Maka berangkatlah utusan-utusan Sultan ini ke arah Carita. Ketika sampai di tempat itu, rombongan terkaget-kaget karena suaranya menghasilkan suara dentuman yang amat keras sekali. Ternyata berasal dari sebuah benda yang tidak berwujud. Mereka tidak dapat menjelaskan benda apakah itu. Rombongan kemudian kembali ke Kesultanan Banten sambil menceritakan hal ini kepada Sultan. Akhirnya, Sultan meminta bantuan Syekh Abdul Jabbar atau tokoh penyebar agama Islam di daerah Pandeglang dan 40 orang kepercayaannya untuk mendampinginya membawa kedua benda itu. Dengan dibantu Syekh Abdul Jabbar, akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil membawa kedua benda tersebut. Ada kisah unik saat sang Sultan dan Syekh Abdul Jabbar di perjalanan. Mereka sering berhenti di tengah perjalanan untuk beristirahat. Anehnya, saat rombongan beristirahat, semua pohon yang berada di sekitar tempat tersebut tiba-tiba mendadak mati. Dan sekarang daerah tersebut dinamakan Kadupaeh, dan Paeh yang berarti mati. Perjalanan dilanjutkan. Setelah beristirahat lagi, kejadian terulang lagi. Kali ini pohon-pohon yang terletak di kedua barang tersebut tumbang dengan tiba-tiba. Tempat tersebut sekarang disebut dengan Kadu Bungbang. Bungbang yaitu tumbang. Akhirnya dengan usaha Syekh Abdul Jabbar, diketahuilah bahwa sebenarnya kedua barang itu adalah merupakan penjelmaan dari Ki Jagur dan Nyi Amuk. Setelah berkomunikasi dengan secara gaib Syekh Abdul Jabbar, maka diketahuilah bahwa Ki Jagur dan akan rela dibawa ke Kesultanan Banten jika Sultan Hasanuddin memberikan sebuah gelang untuk istrinya yaitu Nyi Amuk. Maka disepakatilah bahwa Sultan akan memberikan gelang tersebut sesaat setelah sampai di Keraton Kesultanan Banten. Setibanya di Keraton Kesultanan Banten,
Sultan Hasanuddin mengumpulkan beberapa pandai besi, yaitu pande, untuk membuat gelang permintaan tersebut. Tapi tidak satupun yang sanggup membuat gelang pesanan itu. Akhirnya, atas saran Syekh Abdul Jabbar, Sultan menugaskan seseorang murid dari Syekh Abdul Jabbar yang bernama Ki Buyut Papak untuk membuat gelang tersebut. Setelah itu, Ki Buyut Papak pun menyanggupi perintah ini. Ia sanggup melaksanakan tugas yang diberikan Sultan dan gurunya ini. Dan itulah asal muasal kata dari Pandeglang, yang artinya pandai membuat gelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta Jejak Karuhun 102. Jumpa kembali di saya Tubagus Dimas Prabu Galimuntang dalam acara Jejak Karuhun 102, di mana kami akan selalu mengulas cerita-cerita sejarah-sejarah para aulia Allah, di mana alhamdulillah kami tim Jejak Karuhun 102 telah berada di Kadupandak. Tepatnya kami berada di makam keramat aulia Allah Ki Buyut Papak. Jadi tepatnya di belakang kami itu adalah makom daripada beliau. Tunggu cerita kami, jangan di skip. Tolong bantu kami untuk mengangkat sejarah-sejarah patilasan para aulia Allah, mengenalkan sejarah, dan mudah-mudahan ini menjadi referensi salah satu wisata religi Anda. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Komen membangun buat kami biar kami lebih semangat. Oke pemirsa, tepatnya ini adalah lingkungan luar daripada makam keramat ya Ki Buyut Papak. Tepatnya berada di tengah-tengah pemakaman umum. Di sini banyak sekali pemakaman ya. Karena hari ini hujan, jadi kita tidak bisa ke sana ya. Karena kan cerita dari masyarakat setempat banyak ular. Pemirsa pecinta Jejak Karuhun 102, acara terlangsung telah selesai, di mana kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selamat dan diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kami ini tepatnya adalah makom daripada aulia Allah Ki Buyut Papak. Di mana sekilas cerita tentang beliau adalah salah satu penasehat Kesultanan Banten, penasehat raja. Namun sebelum menjadi penasehat, beliau berhasil memenangkan sayembara untuk membuat gelang yang dipakai oleh Meriam Jagur. Jadi Ki Buyut Papak ini adalah seorang orang yang sangat luar biasa, yaitu beliau itu pandai membuat gelang atau kerajinan dari besi ya. Jadi Pandeglang asal muasal kata Pandeglang itu ada sangkut pautnya dengan beliau.
Jadi beliau memenangkan sayembara yang diadakan oleh Kesultanan Banten, di mana sayembara tersebut siapa yang bisa membuat gelang untuk bom Jagur Nyamuk, beliau adalah pemenangnya. Jadi sayembara tersebut diikuti oleh para pandai-pandai besi di lingkungan Nusa Banten, dan salah satunya beliau yang mengikuti sayembara tersebut karena beliau adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Jabar Kota Manik. Ya mungkin sekilas dari cerita tadi mungkin bisa menambah pengetahuan buat kita semua. Kami tim Jejak Karuhun 102 mereferensikan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu wisata religi Anda. Saya Tubagus Dimas Prabu Kalimunta mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.